Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusul Akbar dari kelas Tekom C. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tugas review film A Beautiful Mind dari mata kuliah Keamanan Informasi. Jadi rangkuman filmnya, di awal film terdapat sekumpulan seorang matematikawan dan profesor yang sedang berbicara di depan kelas, di mana mereka berlomba untuk memberikan idenya supaya mereka dapat bekerja di sebuah kampus bergensi. Jonas adalah salah satu seorang matematikawan yang sedang ikut dalam perkumpulan itu. Ia memiliki teman baik yang bernama Bender, Nelson, dan Ricard Saul. Ketiganya cukup baik kepada John meskipun memiliki sikap aneh. Selain tiga temannya, ada juga Martin yang merupakan mahasiswa yang cukup iseng kepada John. Ia sering diledek dan direndahkan karena sifat anehnya. John karena memiliki sifat unik juga tidak memiliki banyak teman. Selanjutnya John bertemu dengan seorang pria, teman sekamarnya yang bernama Charles Herman, yang dimana Charles teman satu-satunya yang mengerti serta menerima keadaan John. John menganggap naik kelas hanya menghancurkan potensi untuk kreativitas keaslian. Di suatu bar, ada sebuah cewek yang ingin berkenalan dengan John. Dengan sifat anehnya, dia langsung ditampar oleh cewek tersebut. Keesokan harinya, John ditegur oleh dosennya Profesor Honor, dan dosennya menunjuk seorang yang mendapatkan pencapaiannya. John langsung minder. Kemudian John diajak oleh teman-temannya ke bar lagi untuk refreshing mencari ide. Lalu John langsung menemukan idenya sampai ia tidak tidur sampai mempermantap idenya tersebut dan akhirnya membuahkan hasil. Langsung menyerahkan idenya ke Profesor Honor hingga membuat Profesor Honor kagum. Lalu mengajak temannya bekerja sama lalu merayakannya. 5 tahun kemudian terlihat John udah sukses. Ia diundang ke gedung pertahanan milik Amerika yang sangat rahasia. Di dalamnya John disuruh memecahkan kode rahasia, saking jeniusnya ia langsung berhasil. Di kampusnya ia berprofesi sebagai seorang dosen dengan Saul dan Bender. Terdapat mahasiswa yang menarik John yaitu Alicia. Lalu ia bertemu William Parker, mengaku sebagai Departemen Pertahanan Amerika. Kemudian Parker memberikan tugas rahasia kepada John dalam sebuah ruangan rahasia. Misinya adalah mencapai bom atom portable milik Nazi sebelum didahului oleh Soviet. Lalu ia diberikan kode di tangannya sebagai kunci membuka gerbang untuk menyerahkan tugasnya. John disuruh mencari kunci atau kode di dalam koran untuk mengetahui rencana Soviet ke depannya. Di dalam kelasnya, ia didatangi oleh Alicia menyerahkan tugasnya dan mengajak si John makan malam. Esoknya ia menemukan pola rahasia di sebuah koran lalu memasukkannya ke kode pos. Lalu bertemu dengan Charles dan membahas bahwa segera menikahi Alicia. Langsunglah si John menikahinya, tetapi masih berasa diawasi oleh Parker. Keesokan harinya di kelas ia selalu mengintip jendela karena merasa dimata-matai. Pas waktu luang, ia dihampiri oleh Parker. Lalu John menolak untuk tidak bekerja sama lagi bersama Parker. Parker pun mengancam John untuk mencelakai. John pun ketakutan sampai-sampai memarahi istrinya. Kemudian, di dalam kelas ia sedang persentase dan melihat sedang ada mengintainya. John pun langsung kabur. Aksi kejar-kejaran terjadi, lalu diberhentikan oleh Dr. Anders Rosen, yang dimana dia seorang psikiater suruhan dari istrinya. Akhirnya si John ditangkap. Saat membuka mata, ia berada di RSC dengan keadaan terikat. Dr. Anders Rosen mengetahui bahwa John mengalami halusinasi. Akhirnya John dibawa ke ruang isolasi dan Dr. Anders Rosen menceritakan kepada Alicia, istri John, mengenai khayalan yang ia lihat dan lakukan. John mengidap psikoparanoid. Alicia pun langsung menelusurinya dan menemukan surat yang dikirim di pos tersebut, tapi tidak ada yang dibuka. Kemudian Alicia membawanya ke John, tapi John masih tidak tahu ia sedang sakit. Ia masih mengira harus menyelesaikan misinya itu.
Alicia pun berusaha meyakinkannya bahwa itu tidak nyata. John pun langsung meninggalkannya. Selanjutnya John merobek tangannya dan memastikan kode tersebut apakah masih ada di tangannya atau sudah hilang, yang membuat Brandes Rosen kaget. John pun langsung dibawa ke ruangan terapi. 1 tahun kemudian, Alicia dan John sudah memiliki bayi dan berjalan-jalan di sebuah taman. Tanpa sengaja Alicia bertemu dengan temannya John, yaitu Sol, lalu mengajak Sol untuk bertemu suaminya yaitu John untuk menanyakan kabar. Saat malam hari, John terlihat sedang mengerjakan tugas. Ia diberikan obat kepada Alicia, tetapi selama ini obatnya tidak pernah dimakan, cuman disimpan. Kemudian saat ia melihat lagi di koran, langsung melihat kode. Lama-lama kemudian ia melihat seorang bersuara di luar. John pun langsung mengikutinya dan ternyata itu adalah si Parker. Si Parker mengajak ke gudang belakang rumahnya untuk melihat banyak orang yang bekerja, yang ternyata itu hanya halusinasi John. Di sini Parker mengancam John kalau tidak kembali padanya ia akan membocorkan pekerjaannya. Keesokannya harinya, Alicia mengangkat jemuran langsung melihat gudang di belakang. Betapa kagetnya ia melihat banyak sekali koran tertempel dan berkesimpulan John belum sembuh. Terus tiba-tiba Alicia mengingat ia meninggalkan bayi di rumah bersama John. Betapa kagetnya bayinya hampir tenggelam ke garasi John, yang dimana si John mengira bahwa bayinya dijaga oleh si Parker. Muaklah Alicia dan membentak John, langsung menelpon Dr. Brandes Rosen untuk meminta bantuan. Saat di ruang tamu, John melihat si Parker yang hendak menembak Alicia. John pun langsung mendorong Alicia, membuat Alicia kabur. John pun langsung menahannya dan berusaha meyakinkan kembali Alicia. Sken berganti di mana John mendatangi kampus MIT hendak menemui Martin yang telah bekerja sebagai dosen. Dengan rendah hati Martin menerima kedatangannya John dan menerimanya kembali untuk belajar di universitas tersebut. Di dalam kampus ia diganggu oleh hayalan tersebut dan dikerumuni oleh orang karena dianggap gila. Dengan cepat Martin langsung menenangkannya. Malam harinya John bercerita kepada Alicia. Alicia pun terus mensupportnya dan mengabaikan halusinasinya. Hari demi hari John pun mengabaikan halusinasinya itu. Ia terus belajar. Lama-kelamaan ia pun semakin membaik dan mengembangkan ide-idenya. Sken berganti pada tahun. John tampak tua. John dihampiri oleh mahasiswanya dan berdiskusi. Martin pun membawa Alicia dan memperlihatkannya, membuat Alicia senang sekaligus terharu. Sken berganti saat John hendak pulang mengajar. Ia dihampiri oleh Thomas dikarenakan ia dipertimbangkan untuk hadiah Nobel. Ia dibawa ke resto bagus dan mewah. Kemudian ada bapak-bapak yang memberikan ia pena sebagai bentuk apresiasi terhadap karyanya. Tibalah di hari di mana Nobel tersebut diberikan kepada si John. Ia berpidato singkat dan Alicia pun terharu. Pada akhirnya, dengan kemampuannya, John berhasil meraih penghargaan Nobel pada tahun 1994. Di usia yang sudah terbilang senja, dan hingga saat ini konsep ekonomi kontemporer yang ia temukan masih terus digunakan dan dipelajari. Selanjutnya screenshot gambar yang dimana gambar di samping adalah sebuah kode rahasia. Gambar di samping merupakan steganografi dikarenakan adalah sebuah kode rahasia yang dimana kode rahasia tersebut hanya bisa dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet. Mengapa saya menyebutnya steganografi? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan atau kunci rahasia di tangan si John, kecuali si John sendiri dan pembuat kode tersebut. Selanjutnya adalah pesan rahasia yang terdapat pada film tersebut. Gambar di samping merupakan steganografi dikarenakan dalam sebuah surat kabar atau koran terdapat pesan rahasia yang diambil dari beberapa huruf sehingga menjadi kalimat yang memiliki arti. Baik, itulah tadi hasil persentase saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.